Itu tuh perasaannya gimana tuh waktu manggung sama Arif? Gimana tuh perasaannya tuh? Wah, pas ketemu kan itu. Hey, sini mampir dulu. Ya, balik lagi di podcastnya Sini Mampir Dulu. Dan kali ini saya kedatangan tamu, gitaris hebat, seorang musisi dari Sukabumi, Ivan Regia. Apa kabar, Ivan? Halo Bang Agung. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Udah lama gak ketemu nih Bang. Lama ya. Terakhir ketemu kapan ya? Udah lama banget Bang. Waktu acara Gitar Lab ya? Oh, udah lama banget. Waktu di, kalau nggak salah waktu di Selabintana ya. Oh iya, Selabintana terakhir ya. Waktu gathering itu ya. Waktu Bang Agung nge-host itu ya. Host dadakan. Host ditodong gitu Bang. Ditodong. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk masih kerjaan juga. Masih kerja. Musik ya masih jalan juga sih. Iseng-iseng kalau lagi stres sama kerjaan main gitar. Main gitar terus ya? Main gitar terus. Kan gitaris. Iya, gitaris. Aduh, udah berapa lama sih main gitar? Udah apanya belajarnya? Dari awal belajar lah. Belajar dari SMP. Dari SMP. Wih. Udah sekitar 2006. Udah 14 tahunan kali ya. 14 tahun main gitar. Konsisten main gitar kan? Konsisten. Iya. Itu yang gak dipunya tuh. Susah. Emang konsisten tuh susah. Susah emang Bang. Gurunya siapa sih? Kalau yang belajar formal itu gurunya ada namanya Kakak Arin. Itu dari mana? Gak kenal soalnya. Dari Purwacaraka. Oh. Di Purwacaraka Sukabumi. Terus kalau guru yang apa sih? Kalau otodidak nggak pakai guru ya? Enggak, YouTube ya. Otodidak juga sih, pengalaman gitu, sharing sama teman-teman komunitas sih. Oh. Lebih banyak kembangin. Tapi waktu yang awal pertama kali SMP belajar itu gurunya siapa? Nggak ada guru. Nggak ada guru. Belajar pertama belajar sendiri. Liatin orang. Misalnya kan tahu nih bentuknya kayak gitu, tapi nggak tahu itu namanya apa gitu kan. Kesini tahu itu namanya M minor kayak gitu. Dulu masih ini ya, masih musim beli apa? Buku chord. Iya. Belajarnya dari situ kayaknya. Masih ingat tuh, namanya bukunya ada NBS. Oh. Legend. Iya dulu ya. Dulu banget. Lagu pertama yang dimainin apa tuh? Lagu pertama itu kalau nggak salah lagunya Ceylon Seven. Yang 2 chord itu lagunya teh Tuhan aku berjalan. Apa sih namanya? Iya. Aduh, lupa judulnya. Iya, tahu yang itu. Itu. Oh, zaman itu ya belajar. Bukan Peter Pan, bukan? Peter Pan kesini. Oh, sini. Ceylon Seven dulu. Oh, Ceylon Seven dulu ya waktu masanya Ceylon Seven berarti kan? Ya. Baru Peter Pan yang ada apa denganmu. Dulu awalnya pertama waktu belajar gitar, itu niatnya apa sih? Niatnya pengen dilihat keren sama cewek atau gimana? Salah satunya itu. Ada cewek yang ditaksir nih kakak kelas gitu ya. Dia kan suka nyanyi. Kan cara ngedeketinnya kayak gimana gitu. Pas dilihat-lihat, dia tuh suka ngedeketin teman cowoknya yang suka main gitar, dia ikut nyanyi. Wah, gue juga mesti bisa main gitar nih. Itu ya, awalnya. Sempat deket cuman gak jadian. Jadi curhat. Nah, waktu dulu kan tahun dulu waktu kita seangkatan lah ya kayaknya. Ivan sama saya tuh kayaknya seangkatan. Waktu dulu tuh kesannya anak band tuh kan keren. Yes. Digilain cewek apalagi gitaris selain vokalis ya. Vokalis keduanya pasti gitaris. Drummer terakhir lah biasanya. Basis yang terakhir. Basis yang terakhir. Waktu itu ngalamin gak sih masa-masa itu? Ngalamin. Turun panggung dimintain foto. Banyak banget Bang. Serius ya gitu. Berasa keren sendiri. Walaupun bukan bintang tamu kan? Ya. Berasa keren sendiri. Ya. Pokoknya asik lah. Tuh. Sekarang kan udah sibuk sama kerjaan jadi manggung juga kan sekarang udah nggak ada gitu ya. Pandemi gini gitu kan. Jadi ngumpul-ngumpul sama teman juga dibatasin gitu sama teman-teman komunitas. Pengennya sih ya balik lagi kayak dulu, normal lagi gitu kan, banyak event di Sukabumi gitu, asik. Nah sekarang kayaknya susah sekarang. Terakhir waktu terakhir kan sekarang berarti Ivan tuh dari dulu ya main musik kan. Tadi tuh dimintain gila-gilain sama cewek lah istilahnya kalau turun panggung. Nah, crowded itu terakhir waktu
tahun berapa sih, Pan? Soalnya kan gue udah lama nggak ngeband. Udah lama nggak ngeband. Terakhir udah tahun 2000 berapa ya gue? 2015 gue terakhir ngeband tuh. Itu masih ada crowded dari penonton gitu ya. Kalau kesini-kesininya gimana tuh? Kesininya sih penonton juga kayaknya udah biasa aja gitu ya lihat anak band gitu kan. Justru sekarang malah kebanyakan nontonnya di rumah, mereka pada nonton YouTube kan. Makanya sekarang juga musisi itu kan mesti kreatif ya Bang ya. Jangan hidup di satu zaman gitu kan. Jangan, kita juga mesti ngikutin tren gitu kan kalau masih pengen eksis gitu kan. Main-main YouTube lah, cobain gitu kan, bikin cover. Sekarang media kan udah banyak, digital juga udah. Ini kan udah eranya digital kan Bang sekarang ya. Iya, udah digital. Meskipun rilisan fisik itu juga masih banyak gitu kan, tapi tetap sekarang orang-orang udah pada banyak mainnya ke digital gitu. Kangen gak sih sama zaman-zaman dulu? Kangen banget lah. Sempat ngalamin Bang, ngulik lagu pakai kaset pita. Oh iya. Itu kan muterin, ngebalikinnya lagi nadanya kan mesti diputer lagi tuh kasetnya. Nyampe putus Bang itu si pitanya. Pita itu. Kasetnya. Disambungin lagi. Jadi pas diputar itu ada part lagu yang hilang. Bingung kan? Dengernya gimana? Jadi nguliknya tuh yang kedengeran aja di situ. Kayaknya kalau generasi gini nggak akan ngalamin ya. Nggak tahu gitu. Kayaknya. Pokoknya itu keren. Waduh, itu tuh susah itu. Nggak akan ditemuin sekarang. Momen banget itu Bang. Ya. Kangen sama zaman dulu tuh. Kalau dulu kan kesannya anak band tuh itu ya, istilahnya dipuja-puja banget gitu kan. Kalau sekarang udah nggak terlalu kayaknya. Apa gimana sih? Apa udah biasa aja gitu? Kayaknya orang ngelihatnya biasa aja gitu ya. Udah biasa aja. Tapi meskipun masih ada juga ya fans-fans yang fanatik gitu kan, yang wah gitu sama idolanya gitu kan. Tapi itu tergantung si artisnya juga. Tergantung artisnya kan. Iya. Kalau artisnya memang benar-benar artis kan, iya, ada fans fanatiknya. Betul. Cuman kalau dulu kan istilahnya cuma band festivalan aja, asal tuh kelihatan keren, ganteng dikit, wah, udah langsung cewek ini, ya kan? Iya, meskipun gak juara bandnya. Iya. Tapi tampangnya keren. Tampang keren, udah itu. Cewek pada meleleh itu. Nah ngomong-ngomong juara, pencapaian terbaik nih. Apa ya? Waktu selama main gitar, yang bikin bangga banget gitu. Bikin bangga banget buat Ivan lah. Buat pribadi ya Bang. Ya. Waktu itu sempat jadi bass playernya acara yang diadain sama satu produk rokok gitu. Itu kan se-Jawa Barat ya Bang ya. Gak nyangka juga sih. Se-Jawa Barat ya? Iya. Gila. Dapat di telepon waktu itu. Pan, lu jadi bass player katanya. Minggu depan manggung lagi sama artis. Wah serius lu? Manggung sama artis ya? Iya. Yang itu yang diposting sama Rif itu ya? Iya. Ih, gila. Diposting sama Rif ya? Iya. Gila. Nah itu bawain lagu apa sih? Waktu itu sama band bawain lagu apa ya? Waktu juara itu bawain lagu Extreme. Oh, apa? Cupid Dead? Bukan. Apa sih yang lupa? Ya, apa sih judul lagunya ya? Intronya itu yang Mozart itu. Tenet apa sih? Aduh lupa. Play With Me. Oh, Play With Me. Yang itu ya. Oh gitu. Udah lama tuh Bang, 2007. Oh, jadi audisinya audisi band. Audisinya audisi band. Pertama di studio di sini, di studio apa ya? Safir namanya. Oh iya, Safir. Di situ. Terus audisi lagi, audisinya berapa kali audisi gitu ya. Band akhirnya juara juga waktu itu, lolos masuk. Kebetulan Ivan juga jadi bass playernya gitu. Jadi Ivannya manggung sama band juga manggung waktu itu. Oh itu audisinya audisi band ya? Oh, jadi bukan audisi solo gitar? Bukan. Oh bukan. Tapi ada kriteria bass playernya waktu itu. Ada bass player bass. Ada. Ada bass vokalis juga kebetulan. Bass player gitarisnya Ivan waktu itu. Seband nggak ada yang the bass lagi? Nggak ada. Oh, bangga banget ya Jawa Barat. Alhamdulillah. Dari Sukabumi gak tuh. Bisa kenal juga gitu sama teman-teman, sama artis idola gitu kan, yang waktu dari kecil lagunya suka dimainin gitu kan. Terus itu tuh perasaannya gimana tuh waktu manggung sama Rif? Itu kan waktu zaman-zamannya Rif Hits itu waktu zaman kita lagi SMP kayaknya. SMP ya. Gimana tuh perasaannya tuh? Wah, pas ketemu kan itu di satu backstage gitu sama mereka. Nervous banget. Nervous banget kan? Iya, lihat om-om gitu. Banyak tatonya, keren.
Tapi waktu gue lihat manggungnya tuh ya, lu lepas banget sih, lepas banget. Itu gimana sih cara ngatasin mental drop kayak gitu? Ya beraniin aja. Minimal ya kalau mau manggung kan kita cek sound dulu, rasain dulu aja aura di panggung kayak gimana gitu kan. Tapi cek sound sama mereka? Cek sound juga sama mereka dulu. Cek sound dulu. Kayaknya kalau gue belum tentu kalau main gitar sama artis, kayaknya gue, aduh, udah nggak bisa loh, beku tangannya dibeku. Itu juga sempat nervous sih. Nervous ya? Gue bakalan bener gak nih main gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gitu. Tapi gimana mereka asik-asik? Asik, orangnya asik. Sampai sekarang juga masih sering kontak kan sama mereka. Jadi banyak inilah ngebuka kenalan juga sama teman-teman baru gitu kan. Iya. Belum tentu loh semua orang yang main sama idola istilahnya kan bisa ngatasin mental buat itu gitu, main lepas kayak gitu. Gila kata gue. Yang bikin gue salut tuh itu gitu maksudnya. Yeah. Kalau main sama artis lah, maksudnya semua orang juga pasti punya kesempatan. Cuman yang bisa ngatasin mentalnya itu sulit. Band sebesar Riff gitu kan. Zaman waktu kita masih belajar gitar dia udah jadi artis gitu. Idola banget. Idola banget, keren. Iya. Lagunya yang dulu apa? Ya, Andai ku jadi raja. Nah, waktu itu bawain lagu yang itu. Oh, bawain lagi tuh. Wih, yang itu. Gila. Ivan tahunya pas lagu Riff itu yang pertama yang Lo Tuye itu. Nah, yang itu. Yang itu kan hits banget. Hits banget dulu. Zaman MTV. Dulu zaman ada. MTV. Klipnya tiap hari gitu diputer kan. Pernah ngajar juga gak sih? Sempat ngajar. Sempat ngajar. Sempat. Ngajar di mana? Dulu sempat ditawarin ngajar di sekolahnya Gilang Ramadan di Sukabumi. Sempat ngajar berapa bulan ya? Gantiin teman sih yang waktu itu resign pengajarnya gitu kan. Terus dari manajemennya minta Ivan buat gantiin gitu. Sempat 6 bulan kalau nggak salah di situ. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Udah sempat ngajar. Punya murid udah berapa orang yang inget? Ada murid yang sukses gak? Murid yang udah keren main kayak ada beberapa orang. Udah asik gitu. Yang tapi gak kan kayak gitu bang, kalau anak-anak sekarang cepat bosannya gitu kan belajarnya teh. Ya cepat bosan. Diajarin pengen kayak gini ya udah diajarin gitu kan. Cuman ada yang cepat nangkep, ada yang emang prosesnya lama gitu kan. Kayak gitu. Nah itu yang prosesnya lama mungkin nggak sabar atau gimana gitu ya. Jadi ya pada nggak ada, udah aja hilang gitu. Oh, tapi ada yang masih main ya? Ada. Udah pada punya band sekarang. Oh, udah pada band. Udah pada rekaman. Wih. Alhamdulillah. Senang juga gitu kan. Senang ya. Aduh, udah punya murid juga nih, hebat deh. Tapi kan tetap bang, namanya manusia kan mesti terus berkembang ya bang ya. Iya. Jadi tetap aja Ivan juga misalkan kalau ada yang ngobrol nih sama temen musisi, ada hal positif yang bisa diambil, ya udah Ivan terapin gitu. Kayak gitu, ya tetap aja belajar gitu, jangan ngerasa puas deh sama pencapaian gitu kan. Tetap aja kita harus terus berproses lah. Biasanya malah murid itu bisa ngelangkain gurunya loh. Betul. Betul. Bisa lebih hebat kan? Ada yang lebih hebat dari Ivan. Murid? Iya. Wih, udah keren. Aduh. Asli. Suatu kepuasan sendiri ya. Minder gua juga bang. Belajarnya dari lu ya. Iya. Aduh. Ingat banget tuh dulu ngajarin fingeringnya gitu kan ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 pakai metronom gitu kan. Nah, dia itu enggak pernah bosen bang kayak gitu. Disuruh seminggu kayak gitu terus aja, tiap hari disiplin gitu latihannya. Ya, alhamdulillah dia bisa ngembangin sendiri, dia sharing sama teman-temannya gitu kan. Pas balik lagi main gitar gitu kan. Oh, udah keren banget tuh. Keren. Mainnya Ingwi lagi. Neoklasikal. Aduh. Keren pokoknya lah. Ya, itulah. Sekarang kan lagi masa pandemi ya. Iya. Kita udah nggak kumpul-kumpul. Betul. Banyak yang kumpul-kumpul. Sebenarnya bang, buat anak-anak sekarang media buat belajar tuh banyak ya bang ya. Beda kan sama zaman kita dulu ya, belajar tuh emang benar-benar susah kan. Iya. Nggak ada pendukungnya gitu kan. Sekarang kan udah ada YouTube. Udah aplikasi di handphone juga udah banyak gitu buat ngebantu latihan gitu kan. Makanya kalau misalkan masih ada yang bilang malas itu kan pokoknya justru malah terbalik loh. Malah terbalik karena terlalu mudah. Oh betul. Betul. Jadi kita males gitu. Sebetulnya gitu sih. Gitu. Jadi informasi udah terlalu banyak, ngelihat mau ngulik lagu ini nih.
tinggal ada tabulatornya. Iya. Udah. Bener. Terus video apa namanya? Bukan tutorial apa namanya? Lesson gitu. Lessonnya ya. Udah ada. Udah ada banyak di YouTube ya. Udah banyak di YouTube. Wah, udah pada malas jadinya gitu Iya. sebetulnya. Nah ngomong-ngomong sekarang kan di studio band yang gue lihat tuh banyak yang tutup. Bener banyak yang tutup. Kenapa ya? Setahu Ipan. Setahu Ipan sih. Apa emang dari peminatnya yang kurang? Atau mereka sekarang generasi-generasi yang sekarang itu pada ngeband di rumah? Kayaknya lebih pada ngeband di rumah deh bang. Ngeband di rumah, cover kayaknya lebih larinya ke situ sih kayaknya sekarang ya. Daripada mereka main live gitu kan, kayaknya lebih asik main sama MIDI kayaknya mereka tuh. Iya. Gila ya sekarang kasihan gitu sebenarnya ngeliat tuh kenikmatan itu kan ngumpul di studio, kita sosialisasi sama orang gitu kan, ketemu band lagi yang mau latihan. Oh kalau dulu mungkin gitu kan, dulu waktu latihan sama band. Tahu nggak bang momen apa yang paling dikangenin kalau lagi di studio band? Apa? Satu lagu DI. itu benar. Udah angkat satu udah satu lagu lagi. Itu kan biasanya suka satu lagu dibikin 3 di medley biar lama lagi. Satu lagu itu 15 menit. 15 menit. Bener momen banget itu bang. Momen. Gak bakalan dapet deh kayaknya anak-anak sekarang. Iya nggak. Kayaknya udah pada jarang kan main di studio juga. Jarang. Pada main sama laptop sama komputer gitu di rumah kan. Kayak gitu. Terus tahu gue tuh yang latihan di studio tuh memang sekarang yang bener-bener ngeband sih rata-rata. Iya. Iya kan? Yang kalau misalkan untuk latihan sekedar latihan karena event mungkin jarang ya. Iya. Jadi pada enggak sih kayaknya ya. Kasihan sih itu lihat dari situ. Kalau emang musisi-musisi yang udah lama gitu yang ngerasain latihan gitu ngumpul di studio sampai sekarang juga masih pada suka ngumpul di studio gitu. Oh masih pada suka ngumpul ya? Masih mereka. Nggak di studio juga di mana kek mereka tetap ngopi gitu kan. Nggak bahas musik juga tetap gitu kan, solidaritasnya sama temen itu nggak hilang-hilang mereka itu. Dia udah kayak keluarga deh kalau ngeband bang. Iya. Ya kayak misalkan kalau dulu kan waktu zaman-zamannya masih banyak festival kan, itu kita tuh momen kalau misalkan ketemu sama band yang ikutan festival juga gitu, wah sama nih lagunya nih, gila itu mau di aransemennya kayak gini misalnya, wah ganti lagi aransemen, itu keseruan itu ya yang hilang ya. Jadi momen kita mindernya itu dikangenin juga kan. Itu kan. Apalagi kalau yang bikin bangga tuh keren tuh yang biasa kita jadiin bahan obrolan. Kita latihan sama band indie yang kelas udah di atas lah, kayak contoh dulu waktu zaman MF Magnet kan ya. Wah, satu studio sama MF misalnya. Keren. Asik. Itu bisa jadi bahan cerita lagi buat ke teman-teman gitu. Gitu waktu kecil gitu kan. Bener. Sekarang kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kayak gitu sekarang. Aduh, kasihan ya. Cuma emang salutnya juga sama band-band indie yang kayak MF gitu kan. Mereka tuh orangnya tuh enak gitu bang. Tetap nongkrong juga ini aja gitu kayak Mang Wet gitu kan. Keren maksudnya, jadi humble ya. Humble banget orangnya. Ivan mau manggung di mana, Mang Wet mau manggung nih support apa gitu kan. Asik pokoknya. Kayak gitu. Ngobrol juga enak pokoknya lah sama mereka. Suka banyak dapat ilmu juga, masukan dari mereka gitu kan. Keren, masih konsisten sih. Konsisten. Susah itu konsisten. Asli bang, susah banget. Ivan main gitar konsisten sampai sekarang aja itu susah itu. Yang nggak bisa dilakuin sama gua tuh. Apalagi kalau udah punya ini ya bang, udah rumah tangga gitu ya. Wah, apalagi itu sulit. Pabelit sama beas gitu. Bener sih, pabelit sama beas. Aduh. Komunitas masih jalan gak sih? Yang mana Gitar Lab? Sebenarnya komunitas yang mana sih yang jalan? Gitar Lab, Sukabumi Gitaris? Gitar Lab lah. Ipan kan masuknya yang Gitar Lab. Kalau Sukabumi Gitaris kan lebih awal gitu ya. Iya. Terus ada lagi Gitar Lab. Nah Ipan tuh masuk yang di era kedua itu Gitar Lab. Iya. Ya itu. Om Rudi Sumantri. Oh ya. Rudi, halo Rudi. Masih jalan gak sih? Udah pada sibuk kayaknya kan teman-teman juga. Sempat ada rencana kita tuh di tahun sekarang ya mau bikin event sama anak komunitas Cicurug. Cuman kehalang sama pandemi. Jadinya yang gak jadi. Oh, ada komunitas gitar Cicurug. Ada. Namanya CGC. Komunitas Gitaris Cicurug. Oh, ya. Community gitaris. Oh ya. Cicurug Gitaris Community. Oh, Cicurug Gitaris Community. Sorry salah nyebut.
Cicurug Sukabumi bukan sih? Cicurug Masih Sukabumi kan? Masih Sukabumi lah. Kok Ya. bisa ada lagi ya komunitasnya? Nggak tahu juga sih. Waktu itu kan sempet ada teman Gitar Lab pernah bikin event apa itu waktu di Balai Kota, event amal gitu ya. Iya. Nah itu teh kita dengar juga ada teman dari Cicurug bikin komunitas, ya udah kita undang juga buat perform gitu di acara itu. Nah dari situ kejalin hubungan erat juga. Kita sering manggung bareng, bikin acara bareng gitu. Terakhir kemarin tahun ini mau bikin acara, cuma keburu sama pandemi itu. Kenapa sih? Kan itu sering kolaborasi ya. Berarti sering silaturahmi ya. Ya. Kenapa sih nggak bikin satu aja komunitasnya gitu? Kenapa seolah-olah gitu terpecah-pecah sih? Nah itu kurang tahu juga bang ya. Nggak hafal ya? Nggak tahu sih kalau masalah itu. Kayak contoh kayak misalkan Sukabumi Gitar, terus ada Gitar Lab gitu. Jadi kayaknya kesannya tuh banyak komunitas gitu. Padahal satu kota gitu Iya, maksudnya. Iya benar. Padahal kalau bikin satu gitu gabung semua lebih gede ya bang kayaknya. Iya lebih gede kan? Lebih asik juga, talentnya lebih banyak gitu kan. Apakah mungkin karena merebutkan tahta atau gimana? Wah kurang tahu deh. Kurang tahu ya. Bukan pejabat juga ya? Bukan. Lebih mungkin ya banyak ideologi masing-masing gitu kan ya, yang nggak bisa ngelebur kan. Di komunitas kan banyak kepala tapi mesti menyatu gitu kan. Nah itu nyatuinnya itu yang susah. Yang ini pengen gini, yang ini pengen gini kayak gitu kan. Tapi kan pada collab gitu sayang Ya, gitu ya. Coba kalau misalkan dijadikan satu, keren banget sih kayaknya. Padahal keren-keren ya musisi Sukabumi ya bang. Nah itu musisi Sukabumi itu keren-keren sebenarnya. Asli. Tapi aneh, kenapa banyak musisi yang keren tapi jarang terekspos? Mungkin gimana ya? Bukan jarang terekspos ya. Jarang yang orang yang tahu gitu. Bahwa itu keren gitu, dia tuh keren. Tapi banyak ya taunya si A lagi. Itu kenapa sih menurut Ivan? Kalau Ivan sih kan emang suka aktif gitu bang ya. Jadi gatel aja kalau misalkan seminggu nggak bikin satu video aja gitu kan. Ya tetap aja pengen eksis gitu. Berarti kuncinya Mungkin eksistensi ya. Eksistensi aja. Ya kata Ivan tadi, kita mesti jangan hidup di satu zaman. Kita mesti ngikutin tren. Sekarang trennya lagi apa ya ikutin gitu. Tetap dengan karakter kita juga, jangan ngilangin karakter kita gitu. Kayak gitu kalau tetap pengen hidup. Iya. Kemakan zaman ya. Makan zaman. Kayak gitu. Itu contohnya berarti harus eksis no. Eksis kuncinya. Kalau pengen tetap dikenal gitu kan. Sayang banget gitu kan. Potensinya tuh pada keren-keren gitu. Iya. Nah itu. Nyayangin banget kan. Sukabumi keren bang. Potensinya banyak. Musisi-musisinya pada keren gitu kan. Dulu terakhir Gitar Lab anggotanya ada berapa? Anggota banyak bang. Waktu acara juga itu ada 20 lebih 30. Waktu sama Bang Agung juga kan banyak kan. 20 itu lebih kan. Lebih. Keren-keren lagi. Ya, jadi makin kesini juga makin banyak berkurang gitu. Makin banyak yang mungkin pada sibuk masing-masingnya sama kerjaan gitu atau keluarga gitu kan. Jadi nggak bisa ngumpul semua gitu. Tapi tetap Gitar Lab lama juga sih. Lama ya. Lama. Dari 2015 ya. 2015. Wih, gila 2015. Sekarang masih ada ya. Nyampe itu tahun paling aktif Gitar Lab itu 2016-2017. Nyampe waktu itu majalah, boleh sebutin ya? Iya boleh. Majalah Gitar Plus itu ya. Terakhir. Timnya datang ke sini bikin event di Sukabumi dong. Ngedatangin artis-artis gitaris itu. Iya. Keren kan? Sukabumi gitaris yang artis setahu Ipan siapa aja sih? Yang artis Sukabumi siapa ya? Rudi mungkin. Rudi Ya, itu dari satu. Puja. Iya. Iya. Ada lagi gak sih? Sukabumi Yang kelasnya udah nasional. Keren. yang punya band. Ya mau solo juga gak apa-apa. Tapi nasional skalanya. Skala Ada lagi nggak sih? nasional. Sebenarnya potensi banyak sih bang. Iya. Kayak Doni Sabumi. bukan. Doni apa? Doni Novrian. Oh iya. Solois. Iya. Nah itu salah satu guru juga, guru Ivan juga. Oh. Ivan sempat belajar sama Doni. Oh, Sampai gitu. sekarang juga masih, kalau misalkan ada teknik apa yang pengen dipelajarin ya Ivan nanya ke dia. Humble orangnya, enak. Oh gitu. Iya. Gue gak kenal sih soalnya. Ngeliat di video manggungnya nih kayaknya tuh sombong gitu. Soalnya dilihat di panggungnya karena belum kenal kali ya. Iya, belum nggak kenal aja kali ya. Soalnya kalau waktu terakhir dikumpul di Gitar Lab kan gak pernah ngobrol. Soalnya dia makan kayak goong bang, kalau nggak ditakol nggak disada. Oh.
Sempet dia tuh punya band metal namanya Griffith. Oh iya ya, Griffith ya. Ya. Pernah dengar. Oh keren kan? Iya, Udah skala nasional itu kan. Mm-mm. Cuman sekarang nggak tahu kemana gitu. Udah jarang manggung juga emang. Mm-mm. Susah sih memang ngeband. Di medsos juga udah nggak aktif sih. Oh nggak aktif ya. Biasanya kan suka posting apa gitu. Sekarang udah nggak ada. Hmm. Keren padahal itu bang. Emang keren sih. Pernah denger lagunya. Keren lah pokoknya udah nggak kayak lagu yang nasional gitu lah. Udah kayak denger band luar gitu. Iya. Nah sekarang lihat Sukabumi musisi tuh keren-keren ya. Menurut Ivan gitaris terkeren di Sukabumi. Buat sekarang. Jangan lu sebut deh. Kriteria gitaris keren. Kriteria gitaris. Menurut Kriteria Ivan Regia nih. Keren. Harus gimana sih? Harus eksis lah kan. Satu eksis. Iya. Yang kedua musikalitas tetap. Yang ketiga skill. Yang keempat aksi panggung yang asik. Oh, aksi panggung yang asik. Iya. Itu baru keren. Menurut Ivan. Keren. Pokoknya yang udah enak dilihat di panggung, udah pegang gitar tuh belum main juga kan udah kelihatan keren gitu ya auranya kan. Nah itu udah keren. Tanpa main. Belum main nih, baru pegang gitar doang. Tapi kelihatannya udah anjir keren nih. Siapa nih Sukabumi asik. Siapa nih? Sukabumi yang tongkrongannya asik kayak gitu ya. Ada Joseph, Ken, tahu Mueza. Oh. Keren tuh. Om Acong. Iya, keren sih. Jelas lah itu. Sehu kan itu mah udah legend Sukabumi, guru besar dia. Om Acong tuh belum pegang gitar juga ya. Duduknya aja gitu kan ngelapin gitar. Keren dong kelihatannya teh. Aura gitarisnya teh bener gitu. Bener gitaris itu. Dulu tuh Bang Ivan tuh ngefans banget sama Om Acong gitu ya. Cuman mau nanya tuh canggung gitu. Kan kelihatannya jutek gitu ya Om Acong ya. Padahal mah udah kenapa baik orangnya asik. Ngopi bareng gitu kan. Pecah orangnya. Om Acong ya. Iya, Om Acong. Ikon gitaris Sukabumi. Dari zaman tahun berapa itu ngebandnya juga? Wah, udah nembus berapa generasi? Iya, pokoknya Ipan masih SMP juga, Om Acong udah keren lah di Sukabumi, udah terkenal kan. Udah dulu juga dengar Om Acong gitu kan. Dulu kan studio rekaman kan cuma Om Acong doang ya. Iya. Nah, di sini. Ya tahunya tuh dari situ asalnya tuh. Hey, sini mampir dulu.